Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillah nabda' wa alaihi natawakkal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan tausiah kita yang singkat ini, kita di bulan Ramadan ini Allah berikan 3 keistimewaan yang mana tidak akan pernah Bapak Ibu temui di luar bulan Ramadan, hanya ada di dalam bulan Ramadan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah Allah memberikan ampunan tanpa batas kepada hambanya. Ampunan tanpa batas. Dari mana kita mengetahuinya? Karena hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita. Yang pertama, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man ini adalah isim mausul, siapa saja tanpa terkecuali yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, kata Allah, melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Puasa bukan sembarangan puasa. Puasanya khusus, ada syaratnya, ada ketentuannya, ada keistimewaannya yang dikenal dengan puasa Ramadan. Imanan wahtisaban, karena iman dan keikhlasannya kepada Allah, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah. Wahtisaban, kemudian dia introspeksi diri, sadar dengan kesalahan-kesalahan masa lalunya, kemudian dia bertaubat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan aku ampuni dosanya, kata Allah, dosa-dosa yang sebelumnya. Itu siangnya. Belum selesai siang, malam datang, Nabi sampaikan lagi kepada kita pada malam harinya. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa saja yang mendirikan mendirikan salat sunnah di malam harinya di bulan Ramadan itu. Salat sunnah bukan sembarang salat sunnah yang sering kita kenal dengan solat sunnah tarawih. Tarawih itu berasal dari kata tarwiyah. Tarwiyah itu adalah amalan yang kita lakukan sehingga menjadikan hati menjadi tenang. Kalau dia berulang-ulang dilakukan, maka dia dijamakkan menjadi tarwih. Pada malam harinya, imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Wahtisaban, setiap sujudnya dia bertaubat, merenung kesalahan-kesalahan masa lalunya, sungguh-sungguh dia kepada Allah berjanji tidak akan mengulanginya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat, mulai dia dari akhir balik sampai saat itu juga. Siang ada ampunan, malam ada ampunan. Itu bukan hanya 1 hari, tapi 1 bulan lamanya Allah berikan tanpa batas. Dan ini tidak akan pernah Bapak Ibu temui di luar bulan Ramadan, hanya ada di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, jika kita berumur 40 atau lebih, kemudian kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk pulang, maka Nabi peringatkan kepada kita. Kata Nabi, a'zarallahu ilam beri'in,
ada nanti orang, kata Nabi, yang dicuekin oleh Allah. Dicuekin, nggak disapa, nggak ditegur. Orang Kristen saja, orang non muslim saja, orang kafir saja masih ditanya oleh Allah. Ini ada hambanya yang didiamkan saja oleh Allah. Siapa mereka? Akhara ajalahu. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dipanjangkan umurnya hatta yablugha sittina sanah, sampai 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Tapi dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk pulang. Orang yang seperti ini, kata Nabi, nanti dia akan celaka. Celakanya, dia akan dibenam oleh Allah di dasar neraka dan mereka akan menjerit-jerit di dalamnya. Apa yang dia minta? Maka Allah sampaikan kepada kita di dalam surah yang ke-35, surah Fatir, ayat yang ke-37, wahum yastarikhuna fiha. Kata Allah, ada nanti manusia yang akan aku benam dia ke dasar neraka, kemudian dia berteriak-teriak dari dalamnya. Apa yang mereka minta? Kata Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Sebentar saja, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan melakukan amal soleh, kami akan melakukan kebaikan, tidak sama seperti yang pernah kami lakukan dahulu ya Allah. Sebentar saja. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Hei manusia, kamu dulu kan sudah aku berikan kesempatan, kata Allah. Itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 80 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, kata Allah. Itu cukup lama, kata Allah. Kamu kemana saja? Ma yatazakkaru fi. Kenapa kamu nggak pernah membuat manajemen hidupmu? Kenapa kamu nggak pernah membuat manajemen ibadahmu? Orang lain bisa, man tazakkar, orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Orang lain bisa membuat manajemen hidupnya, orang lain bisa membuat manajemen ibadahnya, kenapa kamu nggak bisa? Kata Allah, apa masalahnya? Wa qad ja'akumun nadhir. Bukankah sudah datang orang memberikan peringatan kepadamu? Tapi kan kamu pura-pura nggak dengar, kata Allah. Hari ini, kata Allah, kamu rasakan akibatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, umur 40 tahun ke atas, tidak memiliki bekal yang cukup untuk pulang. Jangan menyesal nanti kalau berteriak-teriak Allah benam kita ke dasar neraka. Nah, menurut penelitian sederhana, manusia berumur 40 tahun itu adalah masa-masa produktifnya. Ketika usia 40 tahun itu masa produktif. Lewat dari 40 itu masanya udah mulai menurun. Nah, menurut penelitian sederhana, separuh umur manusia ini habis dipergunakan untuk tidur. Jadi taruhlah kita ambil usia 40 tahun. Kalau separuh habis untuk tidur, artinya 20 tahun itu habis untuk tidur kita pergunakan. Mulai dari tidur yang kecil, istirahat, segala macamnya. Tinggal 20 lagi, 20 tahun untuk beraktivitas. Pertanyaannya, dari 20 tahun yang dipergunakan untuk beraktivitas, berapa tahun yang kita pergunakan untuk ibadah? Nggak banyak-banyak, ambil separuhnya saja, 10 tahun. Usia 40 tahun, baru 10 tahun kita pergunakan untuk beribadah. Ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Syarat ibadah diterima itu ada apa? Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Dari yang 10 tahun itu, berapa tahun kita baru melakukan ibadah dengan ikhlas? Nggak banyak-banyak, ambil separuhnya, 5 tahun. Usia 40 tahun, melakukan ibadah baru 10 tahun, yang ikhlas baru 5 tahun.
Ada jaminan diterima ibadah kita? Belum. Syarat ikhlas itu ada. Apa? Dijaga sampai ajal datang. 1 bulan sebelum ajal datang, dibuatnya pengumuman. Saya sudah bantu masjid beli AC, beli tikar, beli lampu. Riak muncul. Hilang pahala ibadah tadi. Habis. 40 tahun, 10 tahun beribadah, 5 tahun yang ikhlas, itu pun belum ada jaminan untuk diterima oleh Allah ibadahnya. Nah, masih bisakah kita ketawa-ketawa? Artinya adalah, kata Allah, hei hambaku, masuk surga itu enggak mudah, kata Allah. Oleh karena itu, kata Allah, di Ramadan ini aku turunkan keistimewaan kedua kepadamu. Apa itu? Di Ramadan itu, kata Allah, ada nanti kamu akan menemui suatu malam, yang mana malam itu tidak akan pernah kamu temui di luar bulan Ramadan. Hanya ada di dalam Ramadan itu malam. Namanya Lailatul Qadar. Allah turunkan langsung satu surahnya, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau kamu itu beribadah di dalamnya, kata Allah, kamu melakukan kebaikan, beribadah, baca Quran, sholat, segala macamnya, kata Allah, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik itu, Bapak Ibu, bisa saja dia 2000 bulan, bisa saja 3000, bisa saja juga 8000. Karena Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kita konversikan ke tahun, kurang lebih 83 tahun beribadah tanpa henti. Kita yang hadir pada malam hari ini, ada nggak yang pernah melakukan ibadah selama 83 tahun nggak henti-henti? Nggak ada. Tapi kata Allah, di Ramadan itu, pada satu malam itu, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kalau itu kamu jaga. Kapan turunnya? Cari, kata Allah. Jaga, jangan sampai kelewatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan ini, pahala yang paling cepat, yang paling banyak, atau amalan yang paling cepat menghasilkan pahala yang sangat luar biasa yang harus kita kerjakan itu adalah baca Quran. Jadi kalau Nabi ketika Ramadan mau masuk itu, beliau tingkatkan baca Quran beliau. Jadi ketika Ramadan mau masuk, Nabi itu selalu tingkatkan baca Qurannya. Karena apa? Baca Quran itu penghasil pahala yang paling cepat kalau di Ramadan. Karena yang dihitung itu bukan surahnya, bukan ayatnya, tapi yang dihitung itu pahalanya adalah hurufnya. Maka kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Dan saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harf, mim itu satu huruf. Jadi kalau satu huruf dibaca itu 10, di dalam bulan Ramadan kali lagi 10, 100. Ketemu di malam Lailatul Qadar, kali lagi 83 tahun beribadah tanpa henti. Nah, kalau Bapak Ibu baca Quran di bulan Ramadan, alif lam mim itu 3, alif lam mim 30. Dibaca dalam bulan Ramadan kali lagi 10, 300. Ketemu Lailatul Qadar kali lagi, baru alif lam mim. Bagaimana kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 19 banyak hurufnya, kali 10, kali lagi 10, ketemu dengan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya program? Saya punya program di Ramadan ini, minimal khatam Quran 1 kali. 30 juz itu hurufnya kurang lebih 7 juta sekian. Banyaknya. Kali 10, kali lagi 10, ketemu Lailatul Qadar
kali lagi 83 tahun. Paling cepat menghasilkan pahala yaitu adalah baca Quran. Oleh karena itu buatlah program selama Ramadan ini, minimal saya 1 kali khatam dalam 1 kali Ramadan ini. Minimal. Itu program. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Quran ini unik. Quran unik. Keunikan Quran itu, pertama, tidak ada orang yang bosan baca Quran. Tidak ada. Bapak Ibu, nggak ada yang bosan baca Quran. Tapi ketika Quran itu dibaca, nggak lama-lama, sampai 5 menit langsung ngantuk, tidur datang. Kalau nggak percaya silahkan, bangun tengah malam, ambil Quran, baca, nggak sampai 5 menit langsung mengantuk. Itu hebatnya. Tapi manusia nggak pernah bosan baca Quran. Yang kedua, keunikan Quran itu diturunkan oleh Allah pada hari Jumat. Langsung status harinya berubah menjadi Sayyidul Ayyam, induknya pada hari. Diturunkan di malam hari, malam itu berubah status menjadi Lailatul Qadar. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi berubah status beliau menjadi Sayyidul Anbiya. Diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jibril langsung naik status beliau menjadi Ruhul Amin. Tanazzalul malaikati warruh. Nah, sekarang bagaimana kalau Quran itu diturunkan ke dalam kepala anak-anak kita ini? 30 juz tersimpan di dalamnya. Luar biasa. Bapak Ibu mungkin sering lihat kalau di Ramadan ini, itu sering di TV-TV itu kan ada lomba-lomba hafiz 30 juz. Kadang-kadang anak-anak usia 4 tahun, 3 tahun, dia hafal 5 juz Quran. Ada orang usianya 40 tahun, 50 tahun, berapa juz Quran yang sudah hafal? Kadang kita lihat di TV itu anak usia 6 tahun, 7 tahun, hafal dia 30 juz Quran. Tapi ada orang usianya 60 tahun, 70 tahun, dah berapa juz yang hafal? Jangankan hafal, kadang baca aja nggak pernah. Jangankan baca, berinteraksi aja dengan Quran nggak pernah. Gimana mau pulang? Apa yang mau dibawa? Apa yang bekal yang mau kita hadapkan kepada Allah? Nah, kata Allah, di Ramadan ini kata Allah, aku bukakan semuanya. Silakan, kamu mau pahala, ayo silakan kata Allah. Kalau kamu bersungguh-sungguh kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosamu. Kalau kamu ingin berlomba-lomba mencari bekal untuk pulang, ayo. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pergunakanlah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Ramadan tahun kemarin belum sungguh-sungguh, Ramadan tahun ini juga belum sungguh-sungguh, kita butuh berapa kali Ramadan lagi? Allah berikan kesempatan untuk bersungguh-sungguh. Ada jaminan bagi kita yang hadir malam hari ini bisa ketemu dengan Ramadan tahun esok? Tidak ada. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir keistimewaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ayatnya langsung Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, semuanya tanpa terkecuali, mau yang perempuan, mau yang laki-laki, yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya kata Allah tanpa terkecuali. Ingatnya, kamu tanamkan ke dalam hati sanubarimu kata Allah, ada perintah yang akan aku turunkan kepadamu. Kalau perintah ini kamu kerjakan, yang kuat imannya kata Allah akan merasakan bagaimana nikmatnya dekat denganku. Yang sedang-sedang saja, kalau kamu kerjakan ini perintah, kamu akan merasakan betapa nikmatnya dekat denganku kata Allah. Yang jauh dariku, yang imannya mungkin lemah, kalau kamu kerjakan ini perintah sungguh-sungguh, maka akan aku ampuni semua dosa-dosamu kata Allah. Apa perintahnya? Kutiba alaikumussyam. Pertama kata Allah, kamu puasalah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. La'alla itu adalah harfut tarajih. Harfut tarajih itu kalau kita bertanya, ya Allah, apakah semua yang berpuasa ini akan mendapatkan derajat takwa? Kata Allah, belum tentu. Belum tentu semua yang berpuasa ini mendapatkan derajat takwa. Siapa yang mendapatkan derajat takwa? Jika mereka bersungguh-sungguh melakukan ibadah
di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh melaksanakan puasa, kata Allah, maka merekalah yang akan mendapatkan derajat takwa. Maka kalimatnya la'allakum tattaqun. 3 yang Allah inginkan di dalam Ramadan ini kepada kita, Bapak Ibu. Pertama, ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kamu memiliki ketakwaan pribadi, sosial, agar kamu memiliki ketakwaan individu, kesolehan individu. Yang kedua yang Allah inginkan itu di surat 100 ayat 187-nya. La'allahum yattaqun. Kalau di 183 hurufnya ta, tattaqun, yang dikhitab langsung kita, agar kamu memiliki ketakwaan secara individu. Tapi di 187-nya Allah ganti huruf ta menjadi ya, la'allahum yattaqun, agar kamu memiliki kesolehan sosial, agar kamu memiliki ketakwaan sosial. Kamu puasa, hubunganmu baik dengan Tuhanmu, tapi tidak baik dengan sesama manusia, dengan tetanggamu kamu tidak bertegur sapa, maka ada masalah dalam puasamu. Yang ketiga kata Allah itu di 185-nya, wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi manusia yang memiliki karakter yang selalu bersyukur kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, dan tidak akan pernah Bapak Ibu temui di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkanlah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.